Selamat malam pemirsa dimanapun saja Anda berada, senang rasanya pada malam hari ini kita boleh kembali bertemu dalam seminar kesehatan online yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Pangkuang, Makassar. Dan setiap minggu malam dalam 2 kali sebulan kita menyajikan seminar kesehatan dengan topik-topik yang menarik, tentunya yang penting untuk bagi kesehatan tubuh kita masing-masing. Dan pada malam ini kembali lagi kita bertemu bersama saya sendiri, Alan Ngajo, dan juga dengan narasumber kita, Dr. Evelyn Sutresman. Apa kabar, dokter? Baik-baik, salam sehat untuk kita semua. Iya, salam sehat untuk kita semua, dan kita sudah tiba di malam-malam yang selanjutnya. Saya sudah lupa di malam keberapa, dokter, tetapi sudah banyak seminar kesehatan yang telah disajikan. Dan kalau saudara rindu untuk melihat kembali materi-materi seminar kesehatan yang sudah ditayangkan, bisa cek dalam akun YouTube Fokus Kebenaran. Semuanya tersimpan. Kalau saudara rindu untuk belajar lebih banyak lagi akan seminar kesehatan yang sudah disampaikan, oleh karena semua materi yang disampaikan itu adalah baik untuk kita ketahui. Tentunya pada malam ini kita akan tiba pada materi yang baru, tentang hipertensi, dokter, ya. Tapi sebelumnya kita review dulu, dokter, akan seminar kesehatan 2 minggu yang lalu, di mana kita sudah berbicara tentang bahaya bumbu dapur. Ternyata tidak semua bumbu yang kita gunakan di dapur, jangan pernah kita pikir itu semua sehat-sehat saja. Betul. Ternyata ada sumber penyakit yang terdapat di dalamnya. Dan sudah jelas sekali dokter telah menjelaskan akan bahaya bumbu dapur pada seminar online yang sebelumnya. Saudara-saudara yang belum sempat nonton bisa nonton kembali di akun YouTube Fokus Kebenaran. Dan pada saat ini saudara-saudara, sebelum kita masuk pada materi yang baru, ada 2 pertanyaan, dokter, sehubungan dengan seminar kesehatan yang lalu yang berjudul bahaya bumbu dapur. Saya sudah mencatat 2 pertanyaan ini. Yang pertama, pada 2 minggu lalu dokter menjelaskan bahwa mengkonsumsi garam dapur ternyata memiliki bahaya untuk kesehatan manusia. Sementara garam ini diperlukan, dokter, dalam makanan. Kalau begitu, garam apa yang bisa kita gunakan yang terbaik agar kita tetap menggunakan bumbu garam ini, tetapi kesehatan kita tetap aman? Jadi saya jawab bahwa garam dapur yang kita pakai itu sebenarnya dia garam itu mempunyai hal yang berguna bagi kesehatan kita. Selain dia menghilangkan rasa hambar pada makanan, kalau tidak ada garam juga makanan tidak enak, bukan? Betul. Tapi dia juga mempunyai manfaat. Manfaat daripada garam sebenarnya adalah mengatur cairan elektrolit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, karena kalau kita lihat garam terdiri dari 2 komponen. Pertama sodium atau natrium, dan yang kedua klorida. Kalau kita melihat bahwa natrium ini dia berguna untuk mengatur cairan yang ada dalam tubuh, sehingga cairan yang ada di dalam darah itu tetap. Tetapi dia harus diimbangi dengan kalium. Jadi 1:1 yang saya ceritakan yang lalu. Kalau kalium itu kurang, maka garam itu yang terlalu banyak berlebihan dan tidak sanggup lagi dikeluarkan melalui urina, akhirnya dia akan menyebabkan volume darah meningkat. Dan karena volume darah meningkat, menyebabkan terjadinya hipertensi atau tekanan darah yang meninggi, yang sebentar juga kita akan singgung dalam seminar kita. Nah, natrium ini juga mengatur impuls-impuls saraf dan otot-otot tubuh kita. Jadi saraf yang dari otak kita ke perifer dan sebaliknya dari perifer pergi ke otak kita. Jadi dia penting untuk impuls saraf. Tetapi tidak boleh lebih dari 6 gram. Kalau kita ambil atau intake garam dapur lebih dari 6 gram atau 1 sendok teh 1 hari, kita kasih masuk dalam makanan lebih dari 1 sendok teh, maka itu sudah memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan kita. Jadi kita harus atur jumlahnya berapa.
Ya, apalagi Jangan kalau berlebihan, sudah ya. tidak boleh lebih dari 1 sendok teh. Belum kita makan lagi dari kue-kue yang asin, dari Iya. keju dan Yang sebagainya. punya kadar garam. Ya, yang punya kadar garam juga. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan garam. Klorida, yaitu yang satu, dia mengatur pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi fungsinya baik, tetapi tidak boleh lebih dari dosisnya. Nah, pertanyaan tadi, kalau kita mau ambil garam yang lebih baik, memang garam laut masih lebih baik dari garam dapur. Garam dapur itu sudah mengalami kristalisasi putih, ya. Dan kalau garam laut itu yang kasar ya, tapi kalau kita mau ambil itu, kita harus simpan dalam satu guci yang tertentu, tidak boleh kena udara terlalu banyak, nanti dia mengalami proses oksidasi. Nah, garam yang baik sebenarnya adalah garam Himalaya. Kenapa garam Himalaya ini baik? Dia dari pegunungan, satu. Dan yang kedua, garam Himalaya mengandung 84 mineral selain NaCl. Jadi ada kurang lebih 2% dari garam itu mengandung 84 mineral. Nah, dari mineral itu ada kalsium, ada kalium, ada magnesium. Nah, kita tahu kalau kalium seimbang dengan natrium, maka itu tidak menyebabkan tekanan darah meningkat. Jadi itu kebaikan dari garam Himalaya. Tetapi itu pun kita harus menggunakan dosis yang tepat. Kenapa? Dia juga mengandung NaCl. Ya, jadi dia mengandung NaCl 98% dan hanya 2% yang mengandung mineral. Tapi ada pengimbangan di situ. Sehingga dia mencegah tekanan darah naik. Jadi kalau orang-orang yang mengalami hipertensi, lebih bagus menggunakan garam Himalaya dari garam dapur. Jadi saya kira itu yang saya bisa bawakan. Jadi sudah jelas jawaban yang diberikan bahwa ada solusi ya, untuk menggunakan garam Himalaya yang lebih baik dibandingkan dengan garam dapur maupun garam laut ya. Terima kasih dokter. Pertanyaan yang kedua, zat pengawet selalu dipakai pada makanan kalengan. Jadi makanan kaleng itu punya zat pengawet. Apakah pengaruhnya hal itu baik kesehatan, dokter? Ya, memang zat pengawet yang biasa kita pakai adalah asam benzoat, asam asetat, ya, dan lain-lain zat-zat kimia yang dipakai, ya, kalium sorbat dan sebagainya. Nah, pengawet-pengawet ini memang bagus supaya makanan jangan busuk dalam kaleng. Tetapi itu adalah carcinogenic agent. Jadi dia agen-agen kanker. Dia bisa merubah DNA kita sehingga akibatnya sel-sel yang ada dalam tubuh kita bisa berubah menjadi sel-sel abnormal atau kanker. Jadi jangan kita katakan cuma satu kaleng, tapi kita ambil beberapa kaleng yang sudah akumulasi. Artinya dia tertimbun dan penimbunan ini tidak selalu dikeluarkan urinnya dengan cepat. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan makanan alamiah lebih bagus. Buah-buah apa lebih bagus daripada ambil di dalam kaleng. Ya, saya kira itu barangkali saran saya. Makanan kaleng itu kurang baik. Lebih bagus kita pakai makanan-makanan alamiah, ya. Dan juga misalnya ikan, ya. Itu ikan dia mengandung Hg, air raksa, ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan itu dalam kaleng terlalu lama, itu jadi racun bagi tubuh kita. Jadi sebaiknya lebih bagus kita menggunakan sekali ikan langsung daripada ikan yang sudah diawetkan di dalam kaleng itu. Wah, ternyata jelas sekali ya yang sudah dipaparkan. Sebaiknya jangan ya, dokter ya, oleh karena ada zat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Pada saat ini kita tidak akan berlama-lama lagi, dokter. Kita akan langsung masuk pada pembahasan yang selanjutnya yang berjudul modifikasi gaya hidup pada pada terapi penderita hipertensi. Jadi ini merupakan pelajaran yang baru yang akan disajikan oleh dokter pada malam ini lewat seminar kesehatan online. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan serahkan kepada dokter untuk membagikan seminar berikut ini. Terima kasih. Para pemirsa yang budiman di rumah dan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam seminar kesehatan dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Fangkuan.
Mari kita menikmati kembali suatu seminar tentang bagaimana modifikasi gaya hidup pada terapi atau pada pengobatan penderita dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, kita tahu bahwa beberapa penyakit mempunyai kaitan yang erat sekali dengan gaya hidup. Dan kalau kita mau mengadakan suatu preventif atau pencegahan, gaya hidup memegang peranan yang paling penting. Demikian juga pada pengobatan dari penderita hipertensi. Kadang-kadang kita selalu berharap pada pengobatan, padahal khasiat dari satu pengobatan hanyalah kira-kira 20%. Karena itu, mari kita mempelajari bagaimana kita menggunakan gaya hidup pada pengobatan seorang yang mempunyai penderita atau yang menderita tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah satu peningkatan tekanan darah sistole ya yang lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik yang lebih dari 80 mm air raksa pada 2 kali pengukuran dengan selang pengukuran adalah 5 menit dalam keadaan yang tenang atau dalam keadaan istirahat. Jadi kalau kita mau mengetahui seseorang itu menderita tekanan darah tinggi atau tidak, kita tidak bisa mengukur tekanan darah dalam keadaan orang yang masih baru habis berjalan, baru berolahraga, lalu kita mengukur tekanan darahnya. Ya, dia harus dalam keadaan tenang dan mengukur 1 kali dibandingkan dengan yang kedua dengan selang waktu 5 menit. Ya, jadi kita tidak usah tergopoh-gopoh, dengan tenang baru kita bisa mendiagnosa atau mengatakan orang itu menderita tekanan darah tinggi. Nah, kenapa kita mau belajar ini hipertensi atau tekanan darah tinggi? Karena hipertensi dewasa ini telah menjadi suatu masalah kesehatan dalam masyarakat. Ada lagi teori yang lain mengatakan bahwa kalau kita sebut orang itu tinggi darah, hipertensi, itu kalau tekanan darahnya tetap beberapa kali diukur tetap begitu dengan sistole di atas 140 dan diastole di atas 90 mm air raksa. Jadi hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi di mana istilah kedokteran ini adalah keadaan di mana terjadi gangguan mekanisme pengaturan pada tekanan darah. Nah, pada hipertensi atau tekanan darah tinggi kita melihat level tekanan darah itu sendiri yang kita namakan sebagai cardiac output, yaitu berapa banyak darah yang dipompa oleh jantung mengalir ke seluruh tubuh. Ya, dan darah yang mengalir ini harusnya tidak melalui tahanan atau hambatan. Ya, kalau pembuluh darah itu bagus, tidak ada sklerotik atau perkapuran, tidak ada timbunan-timbunan lemak di sana, maka tekanan darah akan menjadi normal. Tetapi apabila ada tahanan di mana pembuluh darah mengalami sklerotik atau perkapuran, ya karena gaya hidup kita yang salah itu, maka darah yang harus dipompa masuk ke sel-sel tubuh untuk mendapat nutrisi yang baik pada sel-sel itu mengalami hambatan. Sehingga hal itu menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras lagi. Dan hal ini menyebabkan tekanan darahnya meningkat. Hal lain ialah kita melihat diameter dari pembuluh darah. Diameter pembuluh darah itu yang menentukan blood flow-nya. Bagaimana aliran dari darah itu kepada jaringan atau sel-sel. Ya, kita lihat pembuluh darah itu memang sangat penting. Pembuluh darah pada manusia itu adalah sebagai garis nyawa. Kenapa saya sebutkan sebagai garis nyawa? Karena melalui pembuluh darah inilah darah yang mengangkut nutrisi masuk ke sel-sel. Dan kalau ada gangguan pembuluh darah, diameternya sudah mengecil karena timbunan lemak atau
pembuluh darahnya sudah kurang elastisitasnya, sklerotik namanya, maka tekanan darah kita praktis akan meningkat. Nah, kalau misalnya darah dengan volume normal masuk ke pembuluh darah, keluar dengan volume yang normal pula, tekanan darah tidak akan meningkat, ya. Tetapi apabila dia masuk dalam keadaan jumlah yang normal, jumlah darah normal, tetapi tahanan atau pembuluh darah yang sudah mulai diameter mengecil, disitulah tekanan darah akan meningkat. Nah, apa yang disebut dengan tekanan darah sistole? Kita biasa katakan 120/80, sistole 120, diastole 80 mm air raksa. Sistole itu artinya tekanan ketika jantung memompa darah. Jadi dari serambi kanan, dia pompa darah ke seluruh tubuh. Itu tekanan sistole. Sedangkan diastole adalah keadaan di mana jantung berada dalam keadaan rileks, istirahat, di antara detik dari detak jantung itu. Jadi darah yang kembali, dia mengalami pengembangan mulai dari dari kamar ke serambinya, itu dia mengalami dilatasi. Itu yang kita namakan diastole. Jadi harus dua-dua lengkap, sistole dan diastole, menunjukkan kerja jantung dalam memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Nah, faktor sebenarnya yang menentukan tekanan darah itu diatur, yaitu saraf simpatis namanya, dan fungsi ginjal. Kalau ginjal kita tidak bagus fungsinya, misalnya ada kelainan atau infeksi ginjal, pada umumnya tekanan darah akan meningkat. Ini disebabkan oleh karena ginjal yang rusak atau mengalami gangguan itu mengeluarkan semacam zat yang kita namakan angiotensin. Dan inilah yang menyebabkan tekanan darah bisa meningkat. Nah, secara optimal tekanan darah itu pada umumnya kita ambil cut down-nya saja kurang 120, sistole dan diastole kurang 80. Sampai sama dengan pun masih dianggap normal, ya. Nah, bentuk daripada hipertensi ini ditentukan oleh volume darah. Nah, volume darah inilah yang dipompa oleh jantung yang kita namakan cardiac output. Artinya seberapa banyak yang dikeluarkan oleh jantung ke seluruh bagian tubuh. Dan ini ada kaitan dengan pengeluaran urina atau diurese dari fungsi ginjal, ya, sehingga bisa mengatasi sodium, ya, sodium atau natrium dan air dari tubuh kita. Itu sebabnya kalau kita mengkonsumsi garam terlalu banyak, lebih dari 1 sendok teh, dan ginjal tidak lagi bisa mengeluarkan natrium itu, akhirnya volume darah bisa meningkat dan tekanan darah akan meningkat. Nah, seorang yang menderita tekanan darah tinggi kadangkala tidak memberikan gejala, tapi pada umumnya biasa rasa kaku pada kuduk, sulit dia tidur, kelelahan, mual, muntah, ya, sakit kepala, sesak nafas, gelisah, pandangan menjadi kabur. Dan kadang-kadang gejala-gejala itu tidak nampak, ya. Dia sudah masuk ke dalam keadaan yang kita sebutkan stroke. Ya. Nah, statistik menyatakan bahwa hipertensi ini sudah merupakan satu masalah kesehatan masyarakat. Kenapa? Kurang lebih 20% dari orang dewasa Indonesia menderita hipertensi. Dan kurang lebih 40% dari semua kematian terjadi karena hipertensi. Lebih dari 50% di usia 60 sampai 69 tahun menderita hipertensi. Bayangkan, setengah. Dan 3/4 usia 70 tahun menderita hipertensi. Ini adalah data dari Litbangkes, Departemen Kesehatan, dalam survei kesehatan rumah tangga. Di Amerika, 1 dari 4 orang dewasa menderita hipertensi. Jadi cukup banyak, merupakan masalah memang. Dan kalau kita lihat di dunia ini dalam studi meta-analisis, 1/4
penduduk dunia mengalami hipertensi. Atau ada 1 triliun penduduk dunia di tahun 2000 ini menderita hipertensi. Dan ternyata setiap tahun meningkat 29%. Sehingga diperkirakan di tahun 2020 ini ada 1,9 atau hampir 2 triliun jiwa menderita hipertensi. Kalau Indonesia kita pakai 83, prevalensinya 83 per 1000 penduduk menderita hipertensi. Dan usia 60-69 itu ya kurang lebih 50%. Dan 3/4 pada usia 70 tahun. Jadi semakin usia bertambah, prevalensi of hypertension by age, dari umur, semakin umur itu meningkat, maka persentase dari hipertensi juga meningkat. Kenapa? Karena semakin proses mengalami penuaan, maka terjadilah sklerotik daripada pembuluh darah, apalagi kalau pola makan yang tidak baik, banyak makan lemak, maka sklerotik ini akan bertambah. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana klasifikasi hipertensi pada orang dewasa menurut Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, dan Treatment of High Blood Pressure dari WHO. Jadi WHO atau WHO mengatakan bahwa tekanan darah normal itu dianggap sistola kurang 120 per milimeter air raksa dan diastola kurang dari 80 mm air raksa. Kalau prehipertensi itu sudah 120 sampai 139 sistola, diastola adalah 80 sampai 89. Stadium 1 hipertensi itu sudah 140 sampai 159 sistola atau diastolanya 90 sampai 99. Dan stadium 2 itu sudah lebih atau sama dengan 160. Dan diastola sudah sama dengan atau lebih dari 100 mm air raksa. Jadi inilah pembagian menurut Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment. Nah, kalau seorang menderita hipertensi dan keadaan ini kita biarkan tanpa pengobatan, tanpa memperbaiki dia, maka kita akan melihat efek-efeknya. Pembuluh darah akan lebih mengeras. Serangan jantung bisa terjadi tiba-tiba, stroke. Jantung yang mengkompensasi, ya, karena tahanan mungkin pembuluh darahnya mengalami pengecilan atau pengerasan, dia mengalami kompensasi dan akhirnya jantung bisa mengalami yang disebut dekompensasi kordis. Artinya tidak mampu lagi mengkompensasi dan jantung mengalami kegagalan, gagal jantung, ya. Nah, kita melihat resiko-resiko yang terjadi dari hipertensi yang lain. Saya katakan tadi lebih banyak pada penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung pembuluh darah, dan stroke. Bila tekanan darah sistolanya sudah tahap yang pertama ini, sudah naik menjadi 140 pada usia yang lebih 50, ya, ini bahayanya, resikonya penyakit kardiovaskuler dan stroke itu lebih, ya. Tapi kalau dia punya tekanan darah 115 saja per 75, tetapi setiap naik sistole 20, diastole naik 10, ini saja sudah memberikan kemungkinan penyakit kardiovaskuler menjadi 2 kali lipat. Kalau tekanan darah sistole turun, dia turun dengan pengobatan 5 mm, maka kematian karena stroke juga turun sekitar 14%. Penyakit jantung koroner turun 9% dan seluruhnya 7% saja, ya. Jadi kita lihat di sini, kita perlu terapi yang baik kepada hipertensi. Dan kadang-kadang orang tidak rasa. Jadi secara rutin harus diperiksa. Di Indonesia, terapi yang bagus dari 83 per 1000 penduduk yang hipertensi, terdapat 7 sampai 8 kematian yang bisa kita cegah
per 1.000 anggota rumah tangga. Di Amerika, 30% orang dewasa hipertensi dengan faktor resiko dikontrol oleh satu teknik diet yang kita namakan DASH diet. Sebentar saya akan terangkan ini mengenai DASH diet ini. Penyakit-penyakit menahun bisa bersama-sama dengan orang yang menderita kegemukan atau obesity, yaitu penyakit-penyakit DM, diabetes, hipertensi, kanker, dan penyakit jantung koroner. Jadi kegemukan juga harus kita jaga untuk mencegah terjadinya hipertensi ini. Nah, faktor yang berpengaruh pada perkembangan hipertensi. Pertama itu gaya makan. Gaya makan terutama kita jaga jangan kelebihan memakan atau konsumsi makanan yang mengandung terlalu banyak garam dapur atau sodium klorida. Ya, karena kita tadi sudah katakan bahwa volume dari darah meningkat dengan sodium ini, kalium yang kurang sayur, kurang kalium, sehingga akibatnya volume yang meningkat dalam darah, cairan yang meningkat dalam darah susah dikeluarkan melalui urinat dan akhirnya tekanan darah meningkat. Kedua, faktor yang kedua untuk perkembangan hipertensi adalah kegemukan atau obesity. Kenapa obesity? Makan terlalu banyak ya makronutrien, protein, karbohidrat, lemak. Ketiga unsur ini biasanya kelebihan. Kita cuma butuh 1.200 kalori, tapi makan mungkin sudah sampai 2.000 kalori, aktivitas olahraga kurang, dan akhirnya hipertensi terjadi. Hal ini 30-50% kegemukan ini menunjang terjadinya hipertensi karena gerak badan yang kurang. Pengaturan makanan-makanan yang salah, saya katakan tadi sayur kurang, buah-buahan kurang, sehingga kalium, magnesium, kalsium itu kurang, sehingga tidak dapat mengimbangi kadar natrium yang tinggi di dalam darah. Kebiasaan buruk, misalnya minum alkohol, ya, merokok, ini semua juga mempengaruhi diameter pembuluh darah atau keadaan daripada pembuluh darah. Elastisitasnya bisa berubah. Nah, sekarang kita mau mengobati seorang dengan gaya hidup. Bagaimana modifikasi gaya hidup selain kita menggunakan obat-obat yang menurunkan tekanan darah? Kita kenal satu yang diperkenalkan dan sedang di-trial, yaitu penerapan diet yang disebut DASH, ya, DASH therapy. Itu kepanjangan dari The Dietary Approach to Stop Hypertension, ya, clinical trial. Jadi apa yang diberikan? Dikasih sayur, ya, 5 servings per day. Artinya satu porsi dibagi dalam 5 kali dan sekitar 400 gram per hari. Itu sayur tentang kol, brokoli, bayam, ya, mustard, buah-buahan 5 porsi dalam satu hari. Karbohidrat 7 servings per day. Artinya satu kemasan 7 kali kita pergunakan. Low fat dairy 2 servings per day. Lean meat product 2 atau beberapa per hari. Dan yang paling baik adalah biji-bijian dan kacang-kacangan ini. Ini bisa 2-3 kali di dalam 1 minggu. Nah, dengan adanya DASH terapi ini, gaya hidup yang diatur demikian rupa dalam pola makan, ternyata mempunyai dampak yang baik. Menurunkan 6-11 mm air raksa dan kurang memberikan resiko pada penyakit jantung dan stroke. Ya, juga kalau misalnya diabetes seringkali juga terjadi hipertensi karena pembuluh darahnya mengalami sklerotik. Nah, modifikasi gaya hidup dari JNC ini, ya, Joint National Committee dari WHO, dikatakan paling penting pertama perhatikan berat badan, jangan obesity. Nah, berat badan punya indeks massa tubuh tidak boleh lebih dari 18-25. Kalau indeks massa tubuh yang kita hitung dari berat badan per tinggi badan kuadrat lebih dari 18-25,
berarti itu sudah mengalami obesity. Nah, ini turunkan sistole 8 sampai 10 sampai 20 pun bisa. Diet dikombinasi DAS ini dengan buah, sayur yang tadi kita katakan cukup banyak. Lemak juga bukan lemak yang jenuh, tapi lemak yang tidak jenuh, ya. Jadi bukan dari protein hewani. Sistole bisa turun 8 sampai 14 mm air raksa. Reduksi asupan garam, ini kembali lagi garam. Tidak lebih dari 1 sendok teh. Ya, saya tidak usah bicara mengenai mol, tapi yang penting sendok teh per hari yang kita intake. Lalu ada aktivitas olahraga paling kurang 30 menit per hari, kita lakukan 4 sampai 5 hari dalam 1 minggu. Maka itu bisa menurunkan tekanan darah 4 sampai 10 mm air raksa. Tidak konsumsi yang jelek-jelek seperti alkohol, soft drink, itu bisa juga, maka dia akan turun tekanan darah 2 sampai 4 mm air raksa. Jadi kembali ke modifikasi gaya hidup. Kalau kita punya gaya hidup baik, kita bisa terapi. Nah, kita kembali kepada biomolekuler dari tubuh kita. Kembali, saya suka sekali bicara sel-sel tubuh kita. Karena tubuh kita terdiri dari 60 sampai 100 triliun sel-sel yang hidup. Dan sel-sel ini hidup karena mendapat vaskularisasi, mendapat makanan dari darah yang dibawa ke sana. Nah, oleh karena itu, di dalam satu sel, di inti sel itu, terdapat apa yang kita sebut kromosom. Kita mempunyai 23 pasang atau 46 kromosom, di mana setiap kromosom itu terdapat DNA yang berbentuk helix pita, double pita yang dihubungkan dengan protein-protein. Nah, pita-pita itu mengandung gen yang menentukan karakteristik daripada setiap orang. Ya, kita lihat kalau pesawat jatuh, orang selalu periksa DNA. Nah, DNA ini sangat penting. Tidak boleh rusak. Kalau dia rusak, kita sudah belajar, terjadi kanker. Kanker dari mana? Sel-sel kita yang berubah menjadi abnormal. Ya, karena di sana terdapat enzim, terdapat gen, maka kita akan melihat di inti sel ini, dia dipengaruhi oleh 4 faktor yang penting sekali. Supaya jangan rusak ini. 4 faktor apa? Tadi kita sudah bicara faktor makanan, konsumsi, nutrisi yang baik, yang memenuhi gizi tetapi seimbang. Ya. Yang kedua, ya, 4 faktor ini, yang kedua adalah faktor istirahat. Faktor ketiga, stres, ya, emosi. Dan yang keempat adalah lingkungan, polutan yang ada dalam lingkungan hidup kita. Mari kita belajar satu persatu. Jadi kita kembali ke nutrisi tadi. Sudah disinggung tadi, makanya orang menggunakan modifikasi DAS terapi. Satu diet yang terdiri dari sayur berserat tinggi, di mana ada kalium, magnesium, kalsium, buah-buahan, ada nuts dan seeds, ada kacangan dan biji-bijian, nah, dan mikronutrien yang cukup. Ya, artinya air, vitamin, mineral yang cukup di situ. Karbohidrat yang kita intake haruslah yang glycemic indeksnya rendah. Ini kembali saya singgung. Karbohidrat itu kalau glycemic index tinggi, berarti dia akan menyebabkan resistensi insulin. Dia akan menarik lebih banyak insulin. Sehingga insulin yang kurang menyebabkan orang menderita diabetes tipe 2. Dan kalau dia menderita diabetes, maka terjadilah sklerotik atau perkapuran pembuluh-pembuluh darah. Inilah yang menyebabkan salah satu tekanan darah tinggi. Nah, konsumsi garam, nah ini kembali ke garam, NaCl yang terlalu banyak lebih. Kita biasa cuma sampai 6 maksimum. Tapi kadang-kadang sudah dipakai sampai 11, 12. Tambah kue, tambah garam dalam makanan. Akhirnya apa? Urina tidak mampu lagi mengeluarkan garam-garam itu. Volume darah meningkat dan akhirnya terjadilah hipertensi. Apalagi kalau ditambah minuman-minuman kebiasaan jelek seperti rokok. Rokok menyebabkan kolesterol meningkat. Terjadi juga sklerotik pembuluh darah.
atau perkapuran pembuluh darah. Ya, juga apa? Hal-hal yang lain. Nutrisi kita juga merusak DNA kita. Nah, kenapa saya singgung di DNA ini? Karena apabila pola makan kita ya tidak seimbang, yang masuk dengan antioksidan yang ada ya tidak seimbang, maka akhirnya DNA kita akan mengalami kerusakan yang menyebabkan kerusakan pada DNA ini sendiri yang menyebabkan penyakit-penyakit degenerasi itu terjadi. Nah, bicara mengenai garam. Garam tadi berfungsi mengatur keseimbangan air di dalam dan di luar sel-sel tubuh. Jadi tekanan osmotik diatur oleh garam. Penting. Dia membawa impuls saraf. Penting. Tetapi tidak boleh melebihi. Dia mengatur pH darah, keasaman darah. Dia mengatur persarafan. Ya, dengan baik. Mengatur impuls saraf tadi. Tetapi kalau itu berlebihan, sekali lagi tekanan darah pasti akan meningkat. Ya, padahal kita lihat garam-garam lain juga bisa menyusul, seperti garam MSG, vicin, dengan kata lain nama harian vicin. Ini juga berbahaya, dia termasuk garam dan ini mempengaruhi sel-sel otak kita. Jadi yang paling baik konsumsi kita adalah buah, sayur-sayuran, biji-bijian, ya. Apalagi kalau warna-warna lagi, ya sebagaikan warna pelangi yang taruh di atas piring kita. Lebih pekat warna makanan itu, maka biologically aktif, value-nya lebih besar. 180 mg beta karoten sudah memproteksi tubuh terhadap berbagai bibit penyakit. Kita makan papaya, banyak beta karoten, sudah proteksi. Ya, kita kurang mendapat serangan influenza. Ya, COVID juga daya tahan tubuh kita akan meningkat. Jadi konsumsi buah-buah dan sayuran ini punya arti penting. Karena apa? Di sana sumber mineral. Kita dapati ada kalium. Ya, dan dia menyebabkan proses diurese atau pengeluaran urinnya lebih lancar karena ada kalium. Ya. Dan juga buah-buah dan sayur itu mengandung vitamin A, C, dan E yang kita namakan antioksidan sekunder yang datang dari luar. Dari dalam sudah ada, ya. Jadi oleh SOD, ya itu adalah dari dalam. Jadi dengan adanya buah dan sayur yang mengandung ACE inilah, maka proses oksidasi di dalam sel bisa dicegah dan tidak timbul penyakit-penyakit keganasan. Ya ini. Jadi antioksidan ada dua. Yang internal dalam tubuh adalah enzim SOD, ya, serum oksid dismutase, katalase, glutathione, dan dari luar adalah vitamin A, C, E, beta karoten, polifenol, dan flavonoid. Ini flavonoid juga. Sampai akhir-akhir ini sayuran yang dikembangkan yang mengandung flavonoid, termasuk biji dari coklat, yang dark coklat itu sedang diperkembangkan menjadi obat sebagai antioksidan. Nah sekarang pertanyaan, antioksidan ini penting menjaga adanya kita punya DNA. Kenapa? Kalau itu antioksidan ada, makanan-makanan yang berlemak, mengandung lemak-lemak jenuh, itu akan ditangkal oleh antioksidan itu. Kenapa? Karena kita tahu makanan-makanan itu adalah radikal bebas. Dan radikal bebas itu punya molekul yang kurang satu elektron. Dia bisa tarik dari DNA. Dan itu yang merusakkan DNA tadi. Dan kalau DNA rusak, maka koordinasi sel yang bertumbuh, berkembang sampai matinya sel itu tidak akan teratur dengan baik. Sampai terjadi pertumbuhan massa sel yang kemudian menjadi tumor dan menjadi ganas karena masuk ke pembuluh darah, masuk ke pembuluh limpa. Jadi sebenarnya sel-sel kita itu, ya, kalau tidak berlebihan, sel kanker ini ada. Tetapi kita mempunyai natural killer cell. Tetapi dalam batas-batas tertentu. Apabila kita menggunakan terlalu banyak radikal-radikal bebas dari makanan kita, seperti misalnya makanan-makanan lemak, maka
akan terjadi pertumbuhan sel yang berlebihan dan terjadilah massa tumor atau keganasan. Nah, selain itu, antioksidan dari buah dan sayur itu, dia menghambat penggumpalan keping-keping sel darah. Jadi orang biasa bilang darah kental karena dia bergumpal. Itu dicegah. Dan dia menghasilkan atau merangsang produksi dari nitrit oksid, NO, ya, yang berperan melebarkan pembuluh-pembuluh darah. Sehingga tekanan darah bisa mengalami penurunan. Mencegah penimbunan plak atau lemak yang ada pada pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah tidak menjadi keras atau sklerotik dan tekanan darah kita tidak akan meningkat. Jadi kita lihat ada gunanya ini buah dengan sayur. Ya, bukan saja dia mencegah kanker, tapi dia juga menolong sehingga kita tidak bisa menderita hipertensi. Tetapi bukan hanya konsumsi kita jaga, tapi hal-hal lain juga ada yang harus kita jaga. Tapi yang paling penting di sini, konsumsi lemak jenuh yang berasal dari protein-protein hewani, daging-daging merah itu, dari sapi, dari kambing, ya. Ini menimbulkan lemak tertimbun dalam pembuluh darah. Terjadi lagi sklerosis, tahanan meningkat, dan jantung harus bekerja lebih keras. Akhirnya, tekanan darah kita akan meningkat pula. Plak atau sklerosis ini menutup pembuluh darah, ya, dan bisa terjadi di otak. Akhirnya terjadilah stroke dan arteri koronaria atau penyakit jantung koroner ini sampai jantung itu akan tertutup atau mengalami infark, kerusakan, ya. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya heart attack, artinya serangan jantung yang tiba-tiba. Ginjal juga akan mengalami gangguan daripada pengaruh pembuluh darah yang ada di ginjal. Nah, ada satu style suka makan itu daging yang dibakar-bakar. Orang bilang Italian style. Saya tidak tahu style apa itu. Tetapi makanan daging ini, style ini menyebabkan protein-protein ini adalah sebenarnya asam-asam lemak yang jenuh. Asam-asam lemak yang jenuh ini merubah pH darah menjadi asam. Dan karena asam, dia merusak DNA kita. Ya, terjadi lagi penyakit degeneratif, kanker, ya. Dan juga selain penyakit degeneratif kanker, dia juga bisa menyebabkan timbunan lemak yang menyebabkan kekakuan atau sklerotik dari pembuluh darah. Inilah yang menyebabkan hipertensi. Bukan saja sampai itu, kadang karena tubuh mau kompensasi pH darah yang mengasam itu, maka dia akan mengeluarkan atau menarik kalsium lebih banyak dari gigi dan tulang, sehingga terjadilah proses yang kita sebut osteoporosis, rapuh pada tulang, ya. Masih muda sudah osteoporosis. Protein hewan ini juga pada waktu hewan itu disembelih, dia akan mengeluarkan hormon steroid. Dia stres, ya. Akibatnya hormon steroid ini juga mempengaruhi DNA kita. Sehingga dengan demikian terjadi juga proses degeneratif di situ, ya. Jadi proses perputaran sel lagi terganggu dan penyakit-penyakit degeneratif akan timbul kembali, ya. Diabetes juga termasuk di situ. Nah, kita melihat di sini bahwa hormon-hormon steroid dari protein hewani ini selain mengganggu siklus dari sel karena kerusakan DNA, juga gangguan enzim. Karena di sana terdapat enzim-enzim pencernaan. Dengan demikian, maka lemak-lemak itu lebih banyak tertimbun di dinding pembuluh darah, menyebabkan kekakuan atau perkapuran pembuluh darah. Dan disinilah terjadi hipertensi. Jadi kita lihat di sini, kita harus berhati-hati dalam nutrisi yang baik, ya. Dan kalau ada kelebihan berat badan, obesitas, sebaiknya kita kurangi berat badan, ya. Berat badan dikurangi dengan kurang makan makanan atau makronutrien terlalu banyak, kita kurangi barangkali 1000 sampai 1200 kalori saja per hari, ya, supaya jangan terjadi hipertensi, stroke,
dan akhirnya penyakit jantung koroner yang mengakibatkan buruk bagi kita. Jadi penurunan berat badan 4,5 kilo itu mempengaruhi pembuluh darah atau mempengaruhi tekanan darah kita. Dalam gambar ini saya menunjukkan proses aterosklerosis pembuluh darah. Pada waktu masih sehat, lumen atau lubang daripada pembuluh darah itu diameternya masih bagus. Pada waktu plak mulai tertimbun sampai tertutup. Di situ kita lihat bagaimana kita membuat kerja jantung itu menjadi lebih berat. Dan akhirnya bisa mengalami dekompensasi kordis atau kelelahan atau failure, ya. Jantung kita menjadi gagal jantung. Nah, pembuluh darah yang memberikan makanan kepada otot-otot jantung, ya, ada dua. Kita lihat di gambar ini di kiri dan di kanan ada arteri koronaria. Ini arteri koronaria itu penting sekali. Kecil. Nah, bayangkan kalau makanan-makanan kita selalu lemak-lemak yang jenuh, protein-protein hewani yang tinggi lemaknya, tertimbun di situ. Maka dia akhirnya akan menutup pembuluh darah koroner. Dan akhirnya otot jantung yang harus memompa darah itu tidak bisa berfungsi. Karena dia mengalami infark, mengalami kerusakan. Dan karena kerusakan inilah, maka menyebabkan terjadinya heart attack, serangan jantung yang tiba-tiba. Jadi baiklah kita menjaga konsumsi kita dengan baik. Begitu pula dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya ulangi lagi ini, alkohol, merokok, ya, minum kopi terlalu banyak, teh sekalipun juga, termasuk soft drink. Ini semua akan menyebabkan dinding pembuluh darah itu akan mengalami pengecilan dan bisa menyebabkan kolesterol meningkat, penimbunan plak terjadi pada dinding pembuluh darah, sklerotit atau perkapuran pembuluh darah terjadi, dan disitulah terjadi kenaikan tekanan darah. Juga di dalam proses kita makan karbohidrat, saya sudah katakan karbohidrat yang glycemic indexnya tinggi seperti gula putih, ya, tepung putih, beras putih terlalu banyak, itu akan menyebabkan resistensi insulin dan obesitas terjadi, sampai terjadi perlemakan hati, perlemakan pembuluh darah, ya, dan juga pengaruhnya pada jantung sampai pada ginjal, ya. Jadi efeknya bisa sangat meluas dengan gaya hidup kita yang salah. Nah, itu tentang konsumsi. Yang berikut tentang lingkungan. Kita kenal bahwa polusi bisa terjadi dari dalam lingkungan kita. Dari pembakaran kayu, asap dari mobil, kendaraan, pembakaran bensin dan diesel yang menyebabkan efek pada pernapasan, dan juga dia merupakan radikal bebas yang masuk ke pembuluh darah kita. Pada waktu kita serap dan itu masuk ke pembuluh darah, itu bisa menyebabkan pembuluh darah juga mengalami sklerotik, perkapuran, ya. Nah, ini juga sudah dicoba atau adakan trial di Jogja selama 5 tahun bahwa ternyata pH darah sangat dipengaruhi dengan adanya polutan ini. Ya, kebanyakan daripada student atau mahasiswa yang ada di Jogja itu yang selalu makan di tepi atau di tempat-tempat di mana perhentian dari bus-bus itu terjadi, mereka cepat mengalami osteoporosis. Kenapa? pH darah yang rendah sekali. Pembuluh darahnya juga mengalami penimbunan lemak, ya. Dan bisa sampai terjadi komplikasi pada jantung. Pada tulang juga terjadi, ya. Jadi polutan juga berbahaya. Yang berikut, jadi makanan sudah, nutrisi, kita sudah belajar polutan, lingkungan. Ketiga, pengaruh stres. Stres bisa menyebabkan produksi hormon adrenalin dan noradrenalin ini meninggi. Pada waktu dihasilkan ini, maka terjadilah pengecilan pembuluh darah. Tekanan darah meningkat. Sedangkan pada komponen darah yang rusak, trombosit itu lebih dipercepat terjadinya. Sehingga akhirnya pengaruhnya pada cerebrovascular disease yang menyebabkan terjadinya stroke. Ya, sebab kepekatan darah dan
pembentukan plak-plak lemak ini lebih banyak pada dinding pembuluh darah. Jadi kompensasi dengan adanya pengeluaran hormon yang lain yang dinamakan hormon dopamin menyebabkan tekanan darah akan meningkat, hipertensi, dan segala akibat-akibatnya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau ada stres, jangan biarkan itu berkepanjangan, karena itu mempengaruhi tekanan darah. Tekanan darah bisa meningkat dengan stres yang berkepanjangan. Berikut, pengaruh istirahat. Istirahat dan kaitannya dengan hipertensi. Kita tahu hormon yang baik berupa kortisol bisa kurang apabila kita menggunakan istirahat yang kurang. Dan sebaliknya, produksi dopamin ini lebih meningkat sehingga kegiatan kita lebih dipacu terus. Tekanan darah bisa meningkat dengan hormon ini. Sedangkan hormon endorfin yang membuat perubahan atau rehabilitasi dari dinding pembuluh darah dan sel-sel yang rusak itu tidak terjadi. Kenapa? Karena adanya hormon dopamin yang keluar untuk mengatasi kekurangan kortisol karena kekurangan istirahat. Jadi penting sekali kita menjaga istirahat ini karena kortisol ini penting. Kalau begitu pertanyaan, pukul berapa baik kita tidur? Karena ini penting, ada hormon kortisol berarti ada restorasi, ada pemulihan sel-sel tubuh. Kita harus tidur pada waktunya. Kenapa? Karena hormon yang baik terjadi keluar, dihasilkan sewaktu kita tidur, dan itu penting untuk pemulihan sel-sel tubuh kita. Dan ini terjadi sebelum jam 12 malam atau 24. Penting sekali untuk restorasi tubuh. Pada saat itu, asam amino yang kita punya dalam tubuh, triptopan, naik ke kelenjar pineal yang ada di otak. Untuk mengubah serotonin menjadi melatonin. Nah ini penting sekali ini. Serotonin membuat kita lebih segar, melatonin membuat kita tidur lebih nyenyak. Dan pada waktu hormon ini dihasilkan, maka produksi dari sitotoksis T cell itu juga meningkat. Apabila ini tidak dihasilkan, misalnya kita tidur terlalu larut malam, ya, sudah jam 2, jam 3, ya mungkin kita pikir itulah waktu terbaik kita bekerja, ternyata kekebalan tubuh kita akan menurun karena hormon sitotoksis T cell ini tidak dikeluarkan atau tidak diekskresikan karena kita tidak tidur pada waktunya. Karena kortisol ini penting sekali, mempunyai dampak yang luas bagi seluruh tubuh, mempertahankan gula darah, keseimbangan air, garam, tekanan darah, kekuatan otot, kehidupan sel-sel, menolong menghadapi stresor, mengurangi peradangan yang ada. Jadi produksi maksimal yang terjadi dari hormon ini, yang baik ini kortisol, itu terjadi sebelum jam 12. Jadi kalau tidur jam 9, jam 8 itu bagus sekali. Ya tapi jarang di dunia modern ini orang mau tidur cepat-cepat. Justru pada jam-jam 10 ini dia meningkat sekali. Tapi sesudah jam 12 kurang. Sehingga tidak ada gunanya kita katakan, ya siang hari kita akan tidur. Karena hormon ini tidak dihasilkan pada siang hari. Tubuh kita mengatur ritme sirkap septam yang baik. Pernah orang pergi ke gua, lalu Dr. Halbert cerita, di sana orang itu beristirahat, bioritme dari tubuh diperhatikan. Ternyata benar bahwa tubuh manusia itu memiliki ritme yang sehat selama 7 hari. Dan dalam 7 hari itu kita memerlukan adanya waktu-waktu istirahat untuk regulasi daripada sel-sel yang rusak. Karena ini sudah ditrial dalam satu gua, tidak ada pengaruh apa-apa. Ternyata sel-sel yang dikontrol itu dia tetap mengalami regenerasi kalau dia istirahat yang baik. Tapi kalau dia bekerja, maka sel-sel itu tidak mengalami regenerasi yang baik. Pengaruh detoksikasi juga terjadi pada saat kita tidur. Itu sebabnya kalau waktu pagi buang air yang baik, ya, kita bisa bangun dengan baik, itu berarti detoksikasi daripada racun-racun yang ada dalam tubuh kita.
berjalan dengan baik pula. Jadi kita perlu istirahat. Istirahat harian maupun istirahat secara mingguan. Ya, penelitian mengatakan bahwa pencakokan ginjal dan sebagainya itu terjadi penolakan justru dalam kurun waktu 7 hari. Ini membuktikan bahwa proses sirkuit septan daripada tubuh itu harus berjalan. Nah, kita kembali kepada hipertensi. Ternyata bahwa kita perlu mencegah. Mencegah lebih baik dari pengobatan. Pencegahan diadakan dengan konsumsi, dengan nutrisi yang baik. Ya, kurangi asupan garam, kurangi garam MSG, ya, kurangi itu kebiasaan merokok, ya, kurangi itu penggunaan alkohol, ya, minuman-minuman keras, ya, merokok, kopi, teh kita kurangi. Supaya dengan demikian maka produksi daripada hormon-hormon ini berjalan dengan baik dalam tubuh dan tidak terjadi peningkatan tekanan darah. Istirahat yang cukup, ya, penurunan berat badan, ya, makanya dianjurkan di situ diet DASH, ya, dietary, ya, approach stop hypertension, ya. Jadi konsumsi buah, sayur, ya, itu lebih diperbanyak dengan mengurangi lemak-lemak jenuh, maka sistola akan turun bermakna 8 sampai 14 mm Hg. Ya, garam juga bisa menurunkan 2 sampai 8 mm kalau kita kurangi, hanya 1 sendok teh. Aktivitas fisik perlu olahraga, ya, olahraga secara aerobik, secara teratur, katakan 30 menit per hari selama 4 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Maka sistola yang tinggi itu, tekanan darah sistola bisa turun 4 sampai 9. Kebiasaan-kebiasaan buruk ini juga kita hentikan, ya. Jadi soft drink, teh, kopi dan sebagainya turut membantu bersama-sama, ya. Nah, terapi hipertensi menurunkan morbiditas dan mortalitas pada penyakit jantung, stroke dan ginjal akan tercapai dengan baik apabila kita mengikuti gaya hidup yang bagus. Gaya hidup ini cukup membantu penurunan hipertensi. Bukan hanya kita minum obat terus untuk menurunkan, tetapi kita tidak menggunakan gaya hidup yang baik, maka kita tetap akan mendapat komplikasi kegagalan jantung maupun terjadi stroke, ya. Apalagi kalau sudah menderita diabetes mellitus. Kelebihan berat badan ini perlu kita atur dengan baik dengan pola makan dan dengan penurunan berat badan, tekanan darah juga akan turun. Pokoknya kita lihat obesity di mana. Laki-laki punya lingkaran perut kurang 90 dan wanita kurang 80. Berarti IMT atau indeks massa tubuhnya bagus dan cocok untuk proses metabolisme yang baik dalam tubuh. Jadi sekali lagi, resiko kematian, komplikasi dari jantung akibat hipertensi, stroke, ya, dan kegagalan dari ginjal bisa diabaikan apabila kita mengikuti pola gaya hidup baik dari konsumsi, nutrisi yang baik, lingkungan yang baik, istirahat yang cukup, dan stres. Dan kita lakukan ini bersama dengan apa? Ditunjang dengan motivasi yang baik dari keluarga. Sehingga bukan saja menggunakan obat-obatan, tetapi dengan itu saja dalam kurun waktu yang kurang 6 bulan pun bisa berhasil. Sekali lagi disinggung di dalam presentasi saya ini bahwa diet DASH dan reduksi asupan garam adalah sangat berguna dan ternyata outcome atau dampak pemberian konsumsi DASH ini sangat baik, ya. Jadi yang terdiri dari 7 sampai 8 serving dari grains, 4 sampai 5 serving dari vegetable, sayur-sayuran, 4 sampai 5 porsi buah-buahan, 2 sampai 3 serving dari low fat dairy, dan meatnya sedikit sekali dan kalau boleh tidak mengandung lemak atau protein hewani. Ternyata tanpa protein hewani hasilnya itu akan lebih bermakna lagi. Jadi outcome trial di Amerika diadakan sangat signifikan dan menurunkan tekanan darah tinggi. Secara kohort, artinya kalau kita ikuti terus, ya, dengan cara gaya hidup ini, maka peristiwa ini akan terjadi. Pengurangan garam dan sebagainya, istirahat dan
olahraga, semua kita lakukan gaya hidup yang baik, maka ternyata hipertensi dapat dicegah bukan saja dengan obat, tetapi dengan gaya hidup. Dan aktivitas fisik yang kita atur juga akan menurunkan tekanan darah. Program aktivitas fisik dari American Heart Association ternyata dengan aktivitas fisik 5 kali 1 minggu ini punya pengaruh besar sekali. Ya, dia sangat menurunkan tekanan darah. Jadi bagus ini dengan olahraga yang baik. Dan pembatasan minuman-minuman keras, alkohol, berhenti merokok, ini juga sangat membantu. Ternyata kebiasaan merokok dan terjadinya hipertensi ya akibat dari rokok nikotin ini adalah sangat besar sekali artinya. Kenapa? Rokok ini menyebabkan sklerotik pembuluh darah, pengecilan, sklerotik berusak, dan akhirnya maka hormon adrenalin juga akan keluar lebih banyak dan terjadi hipertensi. Tanpa rokok maka penurunan akan lebih efektif. Ya, bisa sampai 4-5 mm air raksa yang turun. Jadi komplikasi hipertensi ya berupa pembesaran jantung atau kita katakan dekompensasi kordis, kegagalan jantung, cor pulmonale, artinya kaitan cor jantung dan pulmo atau paru-paru tidak terjadi. Dekompensasi dari jantung tidak terjadi. Stroke juga dapat diatasi dengan baik. Nah, sebagai kesimpulannya, para pendengar sekalian, hipertensi ini adalah sebenarnya penyakit yang dapat memberikan resiko yang besar pada jantung, pembuluh darah. Mari kita turunkan morbiditasnya dengan mengatur gaya hidup kita, ya, cara makan kita yang baik, istirahat yang baik, stres yang dapat kita atasi, dan lingkungan yang sehat. Maka kita dapat menurunkan tekanan darah yang tinggi ini. Dan dengan adanya penurunan tekanan darah dan adanya tekanan yang normal, jantung, stroke itu, serangan jantung, stroke itu tidak akan terjadi. Dengan demikian, dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka pengaruh daripada keempat faktor terutama, faktor makanan, faktor istirahat, faktor polutan atau pengaruh lingkungan dan stres, ini bisa menyebabkan turunnya pembuluh darah. Kiranya ini dapat bermakna bagi kita, dan marilah apabila kita menderita hipertensi, kita atur dengan keempat faktor ini, dan apabila kita sehat, teruskan kehidupan kita dengan cara hidup yang sehat, dan mengatur, memanage akan kehidupan kita dengan baik di dalam 4 faktor ini yang sangat-sangat mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan dengan pola hidup yang sehat, kita juga dapat menghidupkan satu kehidupan yang dapat memuliakan Tuhan yang ada di surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Pemirsa seminar kesehatan online, puji Tuhan, kita telah mendengarkan seminar yang telah disampaikan oleh dokter tentang modifikasi gaya hidup pada terapi penderita hipertensi. Terima kasih dokter untuk ilmu yang baru yang bisa kita dapatkan. Semoga dengan penjelasan yang telah disampaikan itu boleh kami mengerti ya, dan pemirsa yang menyaksikan juga tentunya bisa mengerti dan bisa melakukan sesuai dengan gaya hidup yang telah disarankan dalam seminar kesehatan. Dan tentunya jika ada pertanyaan sehubungan dengan seminar kesehatan ini yang telah disampaikan, yang telah kita dengarkan bersama, saudara-saudara bisa menuliskan di live chat atau di kolom komentar. Dan kami akan membaca ini, dan jika ada pertanyaan akan disampaikan ke dokter dan akan dijawab pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih dokter untuk waktu dan kesediaannya untuk menjadi pemateri seminar kesehatan pada malam ini. Dan kita akan tutup seminar ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih banyak untuk penjelasan yang telah kami dengarkan. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami dapat mengerti, agar kami dapat menghidupkan gaya hidup atau pola hidup yang baik, sehingga kami boleh memperoleh kesehatan yang baik. Tuhan, kami berdoa bagi pemirsa yang menyaksikan akan seminar kesehatan online ini. Hamba-Mu percaya
Kami semua memiliki kerinduan untuk memiliki tubuh yang sehat. Untuk itu Tuhan berikan kami kemampuan untuk melakukan pola hidup yang sehat, pola makan yang baik, agar kami boleh sehat dengan tubuh ini, kami dapat melakukan aktivitas pekerjaan dengan baik, dan tentunya melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Berkati pemirsa dalam segala pergumulan, tantangan, pekerjaan hidup, keluarga, Tuhan kiranya pimpin. Dan berkati juga dokter yang telah menjadi berkat bagi kami dalam pelayanan. Tuhan selalu berkati agar berikan keberhasilan dan menjadi selalu berkat bagi banyak orang. Ya. Pertemukan kami dalam seminar online berikutnya Tuhan. Untuk itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk kita semua yang menyaksikan tayangan ini sampai selesai. Salam sehat, Tuhan memberkati. Salam sehat.